Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar khotbah kebaktian malam, kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu di dalam kebaktian malam di tengah-tengah gereja-Mu, walaupun masih dalam keadaan normal masa transisi ini. Dan kami yakini bahwa Tuhan masih mau menyapa kami, mendatangi kami seraya berfirman untuk meneguhkan iman percaya kami akan arti kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami semua jemaat-umat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang seiman, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani khotbah di kebaktian malam adalah dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan, dan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail, dan marilah kita dengar. Jangan kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Itu yang dialami oleh Ruben. Mengapa? Dia terlanjur, dia terlewat, dan bahkan tidak sempat untuk menolong saudaranya, karena saudaranya yang lain telah terlebih dahulu menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Ismail yang dibawa ke Mesir. Saudara-saudara, kita mendapat hikmat dari khotbah ini. Bagaimana sekalipun Tuhan pasti memelihara yang dikasihinya seperti biji mata. Dan inilah kesempatan yang terus-menerus diperbuat Israel terhadap Tuhan yang disembah mereka. Bagaimana Tuhan tetap memelihara umatnya, dan Tuhan memberikan kasih-Nya serta menjaga umat Israel seperti menjaga biji mata agar tidak tersandung. Kita tahu bahwa biji mata sangat kecil dan sangat lemah, namun sangat berharga bagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat memelihara dan menjaga umatnya yang dikasihinya. Apa yang dapat kita petik
dari cerita tentang Yusuf ini dengan topik manusia tidak untuk diperjualbelikan. Yang pertama, dan ini acap kali sering terjadi di tengah-tengah kehidupan orang per orang, buah kecemburuan dan sakit hati. Saudara-saudara, sedemikianlah pemeliharaan Allah atas apa yang dialami oleh Yusuf, anak Yakub. Anak Yakub kita tahu ada 12, dan Yusuf adalah salah satu dari 12 saudara-saudaranya yang dilahirkan oleh Rahel. Yakub sangat mengasihi Yusuf lebih dari yang lain. Mengapa demikian? Sehingga timbul kecemburuan yang sangat dalam dari antara saudara-saudaranya, dan ini sangat dirasakan oleh Yusuf sendiri. Bukan hanya cemburu, tapi juga menimbulkan sakit hati yang dalam terhadap Yusuf. Kita dapat temukan di ayat 4 dikatakan, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah keluarga. Mengapa demikian? Bisa terjadi seorang orang tua sebenarnya sama di hadapan orang tua semua anak, tetapi janganlah kiranya ada anak emas, ada anak perak, ada anak perunggu dengan membeda-bedakan. Saudara-saudara, Yusuf semakin dibenci, apalagi setelah Yusuf menceritakan mimpi yang ada padanya kepada saudara-saudaranya. Iri hati semakin mendalam, dan tentunya bisa dimengerti mengapa Yakub sangat mengasihi Yusuf. Karena Yakub lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Itu sebabnya Yakub mau rela tinggal 14 tahun bekerja kepada Laban hanya untuk mendapatkan Rahel. Namun demikian bukan itu saja sebenarnya melatar belakangi tingkat kecemburuan yang dalam. Walau Yusuf sebenarnya tidak tinggal duduk tenang di rumah, dia adalah seorang yang rajin bekerja dan patuh menurut perintah kepada orang tuanya. Sehingga Yakub sangat mengasihi Yusuf. Namun demikian, itulah perjalanan kehidupan ini saudara-saudara. Jika Yakub menyuruh Yusuf pergi untuk menjumpai saudaranya yang bekerja di ladang, dia patuh dan berangkat walaupun itu sangat sulit dalam perjalanan. Yusuf tidak menolak. Yusuf bukan seorang pemalas, dia tetap berangkat dan acap kali tersesat di perjalanan di padang belantara tempat penggembalaan domba. Walaupun tempat itu sangat jauh, dan dia terus mencari saudaranya yang menggembalakan domba-domba itu. Itulah hormat Yusuf terhadap orang tuanya Yakub, sehingga dia mau menuruti apa yang dikatakan Yakub. Namun demikian begitu berlelahnya dia menjumpai saudaranya, namun apa yang terjadi sebaliknya yang dia terima saudara-saudara. Bukan sambutan yang diterima, tapi adalah rencana jahat yang telah dirancang oleh saudara-saudaranya untuk menjerumuskan Yusuf dan bahkan membunuhnya. Kita temukan ayat 18. Dan Ruben, saudaranya yang tertua, bermaksud melepaskan Yusuf dari rencana jahat itu, namun saudaranya yang lain sudah lebih dulu menjerumuskan Yusuf dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang sumur yang kering. Itulah rencana niat jahat, buah dari kecemburuan sakit hati. Namun demikian yang kedua ini saudara-saudara menjadi petikan yang berharga bagi kita. Kita katakan topiknya rencana jahat manusia berbeda dengan rencana yang baik dari Tuhan. Walau begitu dalam rasa benci, iri dari saudaranya, walau sudah dimasukkan, dijatuhkan ke dalam liang sumur, mereka tidak sanggup untuk melihat keadaan itu hanya sementara. Walaupun mereka enak duduk, tega makan, minum, tidak ada belas kasihan terhadap saudaranya yang menderita dan terjumur di lubang sumur,
rencana jahat mau menjual adiknya kepada saudagar-saudagar yang lewat, dan itu kebetulan lintasan para pedagang, jalur lintas perdagangan. Dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Ruben merasa kecewa, Ruben sedih, namun itu tidak berarti apa-apa lagi. Yusuf sudah terjual, saudara. Mereka tidak lagi sadar bahwa Yusuf adalah adik mereka. Mereka tidak sadar bahwa Yusuf itu adalah saudara kandung. Jika saudaranya punya rencana jahat terhadap Yusuf, namun Tuhan berencana lain. Tuhan berencana berbeda dengan rencana jahat manusia. Yusuf memahami penderitaan itu yang dialaminya sebagai rencana Allah yang lain dan berbeda. Yusuf sangat menyadari hal itu adalah dalam kerangka pemeliharaan Tuhan, dan keterbalikan yang dirasakan Yusuf. Diyakini bukan saudaranya yang menjual diri Yusuf ke Mesir, tetapi justru Tuhan yang memanggil dia ke Mesir, agar di waktu yang tepat, saudara-saudara, rencana Tuhan terhadap Yusuf dipakai untuk jalan keselamatan kelak terhadap saudara-saudaranya yang lain. Ini yang indah. Sehingga rencana jahat manusia sangat berbeda, bertolak belakang dengan rencana baik yang dari Tuhan. Maka yang ketiga ini, saudara, kita akan katakan rencana Tuhan melawan rencana jahat. Tentu kita sadari rencana Tuhan adalah tetap baik, apalagi terhadap Yusuf. Walaupun harus menghadapi rintangan dan kendala yang sulit sekali, inilah keyakinan Yusuf. Dan menjadi kesaksiannya kelak ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Tatkala Yusuf sudah mempunyai kedudukan yang tinggi dan sangat besar dan sangat terpandang di kerajaan Mesir. Saudara-saudara, ketika saudaranya ketakutan dan menyadari kesalahan di masa lalu terhadap Yusuf, namun kebalikan yang mereka terima dari ungkapan perkataan Yusuf terhadap saudaranya, kita baca kitab Ulangan 50 ayat 20 menyebut, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nats ini sangat bagus, sangat indah, saudara. Tuhan begitu baik terhadap Yusuf. Tuhan memelihara Yusuf bagaikan memelihara biji mata, saudara-saudara, dan berharga bagi Tuhan. Allah melepaskan Yusuf dari penderitaan dan memelihara hidup Yusuf serta memberkatinya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, dengan merenungkan nats ini kiranya semakin teguh iman percaya kita kepada Allah dan belajar dari pengalaman Yusuf yang penuh penderitaan dan liku-liku perjalanan pahit, maka kita memahami sulitnya dan pahitnya penderitaan di dalam iman kita. Itu menjadi tantangan menumbuhkan iman semakin dewasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, orang yang dipilihnya, di dalam menghadapi berbagai penderitaan dalam hidup ini. Sebab itu saudara-saudara, apapun yang terjadi, suka maupun duka, tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena Dia akan memelihara saudara. Sebagaimana firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepadanya, maka Dia akan memelihara kamu. Itu yang terbaik. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dalam perenungan firman ini, belajar dari hikayat Yusuf, kita mau menekankan janganlah kiranya berencana jahat. Janganlah berencana busuk terhadap saudara, apalagi teman kita, saudara kita. Karena kita masing-masing adalah kepunyaan Tuhan. Bukan kita yang punya kita, saudara. Rencana Tuhan harus terjadi. Jangan pula terjadi hal yang tidak baik. Jangan amarah.
Jangan terjadi benturan fisik karena Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi, saudara. Dan kita akan dipelihara Tuhan jika dalam penderitaan fisik seperti itu, dan bahkan jika ada niat jahat dari seorang lain. Kita harus berhati-hati. Kiranya rencana indah dan yang baik yang kita rencanakan terhadap saudara dan teman-teman kita adalah yang terbaik, bukan rencana jahat. Rencana yang membangun, yang konstruktif, itu yang timbul dari pemikiran kita, bukan rencana yang busuk, destruktif, merusak. Itu sebabnya seturut dengan topik khotbah kebaktian malam ini, saudara, maka perlu menjadi perhatian bagi kita sebagai umat percaya. Mengapa? Orang yang dijual akan hilang kemerdekaannya dan kebebasannya di dalam menentukan arah kehidupannya ke depan. Maka kehidupannya semuanya tergantung kepada tuannya yang membelinya. Orang yang dijual akan diperlakukan seturut keinginan tuannya, ibarat harta miliknya. Yang kedua, soal jual menjual orang dan manusia adalah suatu sikap merendahkan martabat seseorang dan menjadikannya sebagai barang dagangan milik sendiri. Masing-masing harus menyadari, saudara, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri, bukan milik saudara, tetapi Allah yang punya. Orang yang melakukan praktek perdagangan adalah manusia yang melawan kuasa Allah dan tentunya sangat berdosa terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, belakangan ini juga marak praktek soal jual menjual anak dan bahkan memperdagangkan orang. Apa yang dikatakan dengan istilah Philadelphia, maka itu adalah pemerkosaan hak-hak terhadap anak dan masa depan anak. Itu sebabnya kita harus lawan hal perdagangan anak-anak, perdagangan manusia, karena manusia tidak boleh diperjualbelikan. Hak Tuhan yang sangat berharga. Sebab itu saudara-saudara yang kasih Yesus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu yang dikatakan Tuhan. Karena kita telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus melalui darah dan kematiannya. Tidak ada hak orang terhadap dirinya, terhadap orang lain, tetapi adalah hak Allah. Penebusan yang dilakukan Yesus adalah untuk kemerdekaan kita. Bukan sembarangan kita memperjualbelikan dan bahkan ada menjual diri. Jual badan, jangan. Topik ini sangat berarti, sangat berharga di masa-masa belakangan ini. Di sulitnya ekonomi bisa terjadi memperjualbelikan orang, menjual diri, menjual harga diri dan lain sebagainya. Kiranya jemaat Tuhan semakin kokoh kuat dan mau memahami arti kasih terhadap sesama. Karena itulah kita, manusia yang dimanusiakan oleh Allah, manusia yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat terhadap orang lain. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami belajar dari pengalaman Yusuf atas penderitaan yang dialaminya dari saudara-saudaranya yang memperjualbelikan dirinya, tetapi ternyata rencana Tuhan yang terjadi, bukan rencana jahat manusia. Dan Tuhan Allah membuat suatu rencana besar dalam kehidupan umat Israel melalui nenek moyang Israel, yakni Yusuf, anak-anak Yakub. Bapa di surga, Tuhan mau kami menghargai diri ini, menghargai orang lain, bukan untuk diperjualbelikan, bukan menjual diri, bukan menjual, memperdagangkan anak-anak, tetapi semakin mengasihi, membesarkan, dan bahkan
mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan terhadap umat jemaat Tuhan yang boleh memperlakukan siapapun di antara saudara-saudara mereka di tengah keluarga, tengah lingkungan, untuk lebih menghargai orang per orang sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan. Penebusan yang Kau lakukan Bapa terhadap kami adalah suatu janji yang sungguh luar biasa untuk kami menyerahkan diri ini menjadi berkat terhadap orang lain dan mengerti akan saling mengasihi. Itulah yang terindah, bukan untuk memperdagangkan manusia. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Berkati itu, berkati umat Tuhan mendengarkannya, sehingga jemaat-Mu semakin bertumbuh ke arah kedewasaan iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.